Menyaksikan energi tanah air. Sebagaimana kita ketahui kondisi ekonomi akibat pandemi, semua sektor masih tertekan, tidak terkecuali sektor energi. Meski masa berat di 2020 sudah kita lewati, ternyata ketidakpastian masih juga menghantui ekonomi di sepanjang 2021. Lalu bagaimanakah arah atau outlook ekonomi khususnya di sektor energi di tanah air di tahun baru 2021 ini? Sudah bergabung bersama kita eksklusif untuk Anda secara panel para stakeholder energi Indonesia. Ada Bapak Joko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati, dan Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Persero, Muhammad Iqbal Nur. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga Ibu. Selamat pagi. Baik, dari Dewan Energi Nasional ada Bapak Joko Siswanto, kemudian dari Pertamina ada Ibu Nike Widiawati, dan dari PLN ada Bapak Muhammad Iqbal. Dari PT Pertamina, Ibu Nike Widiawati, bagaimanakah Pertamina memandang sektor energi kita di sepanjang 2020 kemarin, Ibu? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat kondisi di tahun 2020, demand dari energi ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi kalau kita lihat dari sektor migas sendiri, ini penurunannya rata-rata dalam setahun itu sekitar 25% dibandingkan dengan kondisi normal di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini adalah penurunan yang mungkin terbesar ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan tentu saja dua hal ini berdampak baik terhadap dari sisi supply maupun dari sisi demand itu sendiri. Khususnya kalau kita lihat ke Pertamina gitu ya. Ada triple shock yang kita sebut ya, yang terjadi di tahun 2020. Yang pertama adalah tadi penurunan demand yang luar biasa, di mana di saat PSBB di awal-awal masa pandemi COVID itu penurunannya lebih dari 50% di kota-kota besar. Dan secara nasional sepanjang tahun 2020 adalah penurunan sekitar 25%. Dan yang kedua adalah harga minyak yang fluktuasinya demikian besar antara 20 sampai 24,5% ya turunnya. Mencapai titik terendah di bulan April dan Mei. Nah, ini pun sangat-sangat berdampak ke seluruh perusahaan energi global, khususnya yang migas. Dan yang ketiga adalah nilai tukar. Ini pun terjadi depresiasi rupiah yang semuanya ketiga hal itu sangat berpengaruh terhadap sektor energi di tahun 2020. Namun demikian, kita juga harus melihat karena sebagian dari energi yang kita perlukan itu adalah masih import, sehingga ketika harga minyak dunia itu turun drastis, bagi Pertamina ini kita melihat peluang adanya kita building stock di saat harga energi ini sedang turun. Jadi di saat itu di bulan April Mei kita membeli dalam jumlah besar dan disimpan di dalam storage baik itu storage di landed ataupun di floating storage di laut. Sehingga ini yang memberikan juga dampak di semester kedua terjadi penurunan dari HPP atau biaya pokok produksi. Dan tentu kita melihat inilah yang membuat di sepanjang tahun 2020 walaupun terjadi penurunan ketiga hal tadi, Pertamina masih bisa berhasil mencetak laba. Dan ini luar biasa effortnya karena beberapa hal kita lakukan ya, penyesuaian. Jadi sektor energi ini harus juga melakukan efisiensi yang luar biasa di tahun 2020 untuk melakukan adjustment terhadap kondisi usahanya itu sendiri. Baik, nah ada triple shock yang terjadi di sepanjang 2020 di sektor energi, tetapi bagaimanapun Pertamina ini tetap bisa survive bahkan mencetak laba. Dan strategi-strategi apa yang sudah dipersiapkan yang perlu kami pahami, Ibu? Bagaimanakah Pertamina memandang 2021 ini akan seperti apa? Oke, baik. Jadi sebetulnya kita lihat coba dari tiga aspek ya, karena Pertamina kan integrated dari mulai hulu sampai hilir. Dari sisi hulu sendiri, baik 2020 maupun 2021, Pertamina tetap menggenjot sektor hulu migas. Kenapa? Karena kita memang masih impor. Produksi dalam negeri belum memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID pun, ini terus kita akan tingkatkan produksi migas. Dan di tahun lalu, 2020, di saat pandemi, produksi migas Pertamina ini hampir mencapai target. Tahun ini pun kita akan tingkatkan dan kontribusi terhadap produksi nasional ini lebih dari 60%.
Jadi di sektor energi investasi di hulu ini akan terus kita genjot, malah ini mencapai sekitar 60% dari total investasi di 2021. Nah, yang kedua adalah di sektor kilang. Sektor kilang ini pun sama. Di tahun lalu, sektor kilang ini kita genjot juga, sehingga produksinya malah di atas target. Dan ini menyebabkan import menjadi turun. Tahun ini pun sama, dengan sudah beroperasinya ada kilang Langit Biru di Cilacap, sehingga import Pertamax-nya bisa kita turunkan signifikan, dan juga produksi solar ini pun tetap optimal, sehingga mulai April 2019, sudah hampir 2 tahun nih, kita sudah tidak lagi impor solar. Ya, jadi hal-hal ini tetap kita lakukan karena apa? Karena kita harus menurunkan impor. Nah, di sektor hilir tahun ini kita prediksi akan ada peningkatan demand sekitar 10-12%. Walaupun secara total masih lebih rendah dibanding 2019 dan sebelumnya. Tetapi dibanding tahun lalu ini akan ada peningkatan dari sisi demand di tahun 2021. Sehingga Pertamina pun tetap akan mendorong di sisi hilir ini, baik itu infrastruktur hilir juga. Karena apa? Karena ini akan menurunkan OPEX ya, jadi sehingga nanti harga akan lebih affordable. Di sisi lain penugasan yang dari pemerintah tetap berjalan, ada BBM satu harga tetap kita lakukan, ada di hampir 74 titik, kemudian juga accessibility dengan membangun beberapa SPBU kecil yang kita sebut Pertashop di seluruh desa kita akan bangun. Karena kondisi pandemik pun kita tetap harus menjalankan tugas dan kewajiban Pertamina sebagai BUMN untuk menyediakan BBM di seluruh dan juga LPG di seluruh daerah. Jadi tahun 2021 ini lebih optimis dibanding tahun 2020, akan ada peningkatan demand, dan kita sebetulnya secara fondasi ini sudah lebih kuat karena kita lebih siap ya. Kalau 2020 kita hadapi pandemi dengan belum ada kesiapan, tapi tahun ini kita lebih siap menghadapinya, dan kita optimis ini tahun ini akan lebih baik dibanding tahun 2020. Baik, informasi lengkap dari Ibu Nike dari Pertamina. Bagaimanakah Pertamina melalui 2020 dan 2021 Anda sampaikan semua strategi yang dipersiapkan Pertamina mengantarkan Pertamina lebih siap dibandingkan tahun kemarin. Ibu, install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.